DeFi atau Decentralized Finance adalah keuangan desentral. Inovasi besar telah dibuat dan sejumlah besar uang dan kesempatan telah tercipta. Jadi apa tepatnya itu? Apakah itu masih hidup dan bisakah kalian menghasilkan uang dengannya? Mungkin kalian berpikir, apa-apaan coba DeFi itu? Nah ya, untuk memahami ini, kalian perlu memahami sistem yang digantikannya. Dan itu adalah keuangan sentral. Kadang dikenal sebagai sistem keuangan legacy atau sistem keuangan yang sekarang ini kita alami. Selama ratusan tahun, perbankan menguasai ekonomi dunia. Kita nggak akan paham tentang DeFi atau Decentralized Finance kalau kita nggak membahas sejarah panjang tentang perbankan di masa modern. Dengan paham tentang sejarah perbankan, kita akan memahami alasan di balik DeFi. Pada tahun 1971, keluarga Rothschild mendapatkan kontrol suplai uang di Amerika, kemudian membuat central bank pertama di Amerika, yaitu adalah First Bank of United States, yang mendapatkan mandat selama 20 tahun oleh Kongres Amerika untuk menjadi bank sentral. Di 1816, Rothschild mendapatkan mandat keduanya untuk membuat bank sentral, yang diberi nama Second Bank of America. Di 1913, Rothschild berhasil membuat central bank ketiganya di Amerika, yang kini kita kenal dengan Federal Reserve, sebuah bank swasta yang mengontrol sistem finansial Amerika, bahkan dunia. Pada tahun 1944, perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, mengadakan perjanjian menggunakan dolarnya Federal Reserve sebagai transaksi internasional. Dolar di-backup oleh emas, dan 35 dolar bisa ditukar dengan 1 ons emas. Negara-negara dunia pun menukarkan emasnya dengan dolar untuk melakukan transaksi internasional dan sebagai cadangan devisa. Tapi pada 1971, Presiden Richard Nixon melepas standar emas dan menghapus convertibility dengan dolar. Dunia diprank. Seluruh umat manusia diprank. Diambil emasnya dan ditukar dengan kertas yang sebenarnya nggak berarti apa-apa. Dunia memasuki era finansial baru. Era finansial mata uang fiat yang belum pernah berhasil di sepanjang sejarah dunia diciptakan. Hingga kemudian lahirlah DeFi atau Decentralized Finance. Pada saat ini, ketika kalian punya uang atau tabungan, kalian pergi ke bank. Nah, kalian buka akun tabungan dan simpan uang kalian, di mana kalian bisa mendapatkan sejumlah bunga. Waktu kalian mau pinjam uang dari bank, kalian perlu ajukan itu ke mereka dan buktikan kenapa mereka perlu meminjami kalian uang. Kalian tunjukkan catatan tabungan kalian dan gaji atau pemasukan dan pengeluaran kalian dan membuktikan ke mereka bahwa mereka itu bisa mempercayai kalian. Ini juga dikontrol oleh sesuatu yang dikenal sebagai peringkat kredit, di mana semua bank berbagi informasi tentang kalian dan seberapa terpercaya kalian untuk dipinjami uang. Ini adalah situasinya sekarang dan adalah dunia tempat kita tinggal. Tapi keuangan desentral benar-benar menghancurkan sistem ini. DeFi adalah masa depan industri finansial dunia. Ini saatnya kita bisa lepas dari sistem perbankan modern. Bahkan saat ini udah ada gerakan, yaitu Unbanked Revolution, sebuah movement untuk lepas dari sistem perbankan. Saya sendiri boleh dibilang udah 50% lepas dari sistem perbankan. Saya cuma pakai fitur QR aja untuk payment, tapi saya udah nggak pakai hampir semua produk perbankan. Lepas dari kartu kredit, KTA, dan kredit-kredit lainnya. Kenapa? Karena ada DeFi. Kata DeFi atau Decentralized Finance akhir-akhir ini sedang trending. DeFi bisa menghasilkan profit yang berkali-kali lipat dan bisa menjadi sumber penghasilan pasif income. Semua media, influencers, dan komunitas kripto akhir-akhir ini sedang membahas si DeFi ini. Yang menariknya adalah, Juni tahun 2020, jumlah uang yang ada di smart contract yang ada di ekosistem DeFi itu mencapai 1 miliar dolar. Tetapi yang lebih menariknya lagi, dari 1 miliar ke 2 miliar itu cuma membutuhkan 1 bulan aja. Dan gue juga baru cek juga, ternyata di akhir bulan Juli itu sudah mencapai 3 miliar. Nah, total valuasi dari DeFi bisa mencapai 4 miliar dolar. Berdasarkan data yang kita ambil dari DeFiPulse.com, total uang yang udah masuk ke dalam jaringan Ethereum atau total value lock atau TVL itu telah mencapai 14 miliar US dollar hingga 11 November 2020. Apa itu DeFi?
DeFi adalah kependekan dari Decentralized Finance. Itu artinya Decentralized Application yang berfokus pada sektor finansial. Dilansir dari portal berita Koinvestasi, Decentralized Finance atau DeFi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka, tanpa izin, transparan, dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas terpusat. Jadi misalkan kalau layanan perbankan yang kita tahu nih, seperti tabungan, pinjaman, perdagangan, asuransi, dan yang lainnya dilakukan dengan bank dan otoritas terpusat. Dengan teknologi DeFi ini, semua bisa dilakukan dengan siapa saja, oleh siapa saja, dengan transparan, terbuka, bersifat global, dan tanpa otoritas terpusat. DeFi adalah Decentralized Finance. Ini adalah finansial yang nggak dirunning oleh sebuah institusi, lepas dari sistem perbankan modern, dan diset oleh sekumpulan aturan kode algoritma secara otomatis. Di dunia DeFi, code is law. Sistem finansial nggak lagi di tangan perbankan, tapi di tangan setiap user yang menggunakan dan dipimpin oleh DAO. DAO adalah Decentralized Autonomous Organization. DAO lah yang menentukan arah DeFi, bukan direksi dan direktur seperti pada umumnya perusahaan. Setiap perubahan law atau code ditentukan melalui voting proposal DAO. Semua user bisa berpartisipasi. DeFi berjalan di atas blockchain. Apa solusi yang diberikan oleh DeFi? DeFi memberikan fasilitas setara bank kepada siapapun. Karena berdasarkan data, ada lebih dari 2 miliar penduduk dunia yang nggak punya akses di sistem finansial tradisional. Bahkan di negara-negara tertentu hanya kurang dari 25% penduduknya yang punya akses di sistem perbankan. Misalnya di Afghanistan, Kamboja, Central African Republic, di Chad, South Sudan, dan masih banyak lagi. Tapi mereka punya akses internet. Kini dengan adanya DeFi, siapapun bisa punya akses ke dalam sistem perbankan terdesentral. DeFi juga buka 24 jam non-stop, nggak terbatas dengan zona negara. Asal ada jaringan internet, semua bisa mengakses DeFi. Emang manfaat DeFi ini apa aja sih? Yang pertama, karena desentralisasi, jadi nggak ada perantara. Kedua, layanan di DeFi juga tidak akan tertutup ketika ada krisis. Beda kan kalau bank konvensional, saat ada krisis ekonomi, pasti ada kemungkinan terancam bangkrut. Selain itu, aksesnya mudah, sehingga masyarakat global punya akses layanan finansial yang baik, dan biayanya juga murah untuk transaksi lintas batas. Tapi ada beberapa perbedaan antara DeFi dan bank konvensional nih. DeFi yang decentralized tidak diatur oleh suatu otoritas pusat. Aturan-aturan di DeFi menggunakan smart contract pada blockchain. Dan nantinya, DeFi dapat berjalan secara otomatis sesuai smart contract dengan sedikit atau bahkan tanpa campur tangan manusia. Selain itu, DeFi juga transparan. Kalau di bank konvensional, kita nggak bisa lihat nih uang kita diputerinya kemana aja. Nah, kalau di DeFi, semua aktivitasnya tuh kelihatan. Semuanya bisa terlihat, namun dengan nama samaran. Sehingga, walaupun sifatnya transparan, tapi tetap memiliki privasi. DeFi juga bersifat global, dapat diakses dimanapun dan dengan siapapun, asal mereka terhubung dengan internet. Pertanyaannya, kalau nggak ada otoritas terpusat, lantas siapa yang mengatur? Jawabannya adalah smart contract. Smart contract lah yang berperan sebagai middleman. Semuanya diatur oleh smart contract. Misalkan dalam kasus aplikasi pinjaman uang yang mengatur seluruh suku bunga, lalu ada orang yang deposit, user ingin melakukan transaksi, itu semuanya diatur oleh smart contract. Jadi smart contract lah yang menjadi middleman dan mengatur seluruh aktivitas tersebut. Jadi ada apa aja di DeFi? Di DeFi ada berbagai aktivitas seperti di sistem finansial pada umumnya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau kita misalkan stake nih, decentralized exchange, itu sebenarnya dibawa untuk diolah di DeFi. Misalnya aja kita dikasih APY 7%. Mereka cari DeFi yang bisa kasih APY lebih tinggi, misalnya 15-20%. Dan itu ada. Di DeFi, kita bisa trade aset kripto. Yang kedua, di DeFi kita bisa staking aset kripto. Artinya kalau dalam dunia finance tradisional, mungkin sama dengan deposito ya. Yang ketiga, di DeFi kita juga bisa isi liquidity. Yang keempat, di DeFi kita bisa farming.
Next yang kelima, di DeFi kita bisa ikut Launchpad atau IDO. Di DeFi kita juga bisa ikut Launchpool. Yang ketujuh, di DeFi kita bisa ikut Airdrop. Yang kedelapan, di DeFi kita bisa ikut Fair Launch. Yang kesembilan, di DeFi kita bisa jual beli aset digital atau NFT. Yang paling umum adalah OpenSea. Yang ke-10, di DeFi kita bisa main game. Nah, di era Web3, game bergabung dengan sektor finance dan menjadi satu sektor baru, yaitu GameFi. Makanya ada istilah play to earn, move to earn, dan masih banyak lagi. Intinya ini adalah dunia dengan potensi yang tidak terbatas. Nah, nggak lupa juga di DeFi kita juga bisa lending and borrowing. Jadi kegiatan di DeFi ya sebenarnya sama aja kayak bank-bank konvensional. Lu bisa meminjam, menukar aset, dan lain-lain lah. Nah, terus gimana nih cara mendapatkan passive income dari DeFi? Nah, gimana aplikasi DeFi dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, tadi saya sempat singgung, ada sebuah movement, yaitu Unbanked Movement atau Bankless Community. DeFi bisa digunakan sebagai alternatif bank, karena utilisasi aset kripto udah di depan mata. Misal, kita bisa pakai DeFi untuk mendapatkan APY, bunga, return, atau apapun istilahnya, yang lebih besar daripada bunga deposito di bank tradisional. Kita juga punya akses pada pinjaman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari beli ponsel, motor, mobil, bahkan rumah, dengan aset kripto sebagai jaminan, dengan biaya dan bunga yang jauh lebih murah, tanpa harus memilih salah satu dari kedua kelas aset, yaitu properti atau aset kripto. Kalau kita bisa dapat capital gain dari keduanya, why not? Kemudian gimana caranya akses DeFi? Nah, yang pertama, kalian harus punya walletnya dulu. Wallet yang umum biasanya MetaMask atau Trust Wallet. Untuk Trust Wallet ada di Play Store dan App Store. Yang kedua, setup wallet kita. Kita tulis passphrase kita di atas kertas. Passphrase-nya adalah kode antara 12-24 kata. Sekali lagi di kertas ya, bukan di print, bukan di Google Keep, bukan di Evernote, bukan di email, bukan dimanapun yang bisa terkoneksi dengan internet. Ini penting, di kertas. Sekali lagi di kertas ya teman-teman. Jaga baik-baik, karena kalau kita lupa passphrase kita ini, kita akan kehilangan akses pada aset kita. Dan kalau ada orang yang berhasil menguasai passphrase kita, mereka bisa mempunyai akses pada aset kita juga. Nah, yang ketiga, kita setup RPC chain kita. Kita mau akses DeFi di blockchain mana? Karena blockchain ada banyak. Ada BSC, Polygon, Avax, Ethereum, dan lain-lain. Yang keempat, transfer coin yang digunakan sebagai gas fee di networknya. Misalnya nih, kalau Polygon pakai Matic, transfernya bisa melalui exchange dan dikirim ke alamat ini melalui chain masing-masing. Misal, kalau Polygon kirim ke Matic via Polygon. Yang kelima, teman-teman bisa add token yang teman-teman punya. Yang kelima, kita konekkan wallet kita ke halaman web DeFi. Kalau teman-teman mau withdraw jadi mata uang fiat, teman-teman tinggal kirim ke exchange lagi dan withdraw jadi rupiah misalnya. Tetapi intinya, DeFi itu adalah sebuah kemampuan untuk berurusan di dalam dunia keuangan tanpa harus mengandalkan otoritas pusat kayak sebuah bank. Kalian sebaliknya bisa menggunakan aplikasi desentral yang hidup pada blockchain, dan ini memungkinkan kalian untuk menggunakan layanan-layanan keuangan seperti ambil pinjaman, memberi pinjaman, dan dagang jual beli, semuanya secara anonimus. Gak ada keperluan untuk bikin akun-akun dengan platform DeFi tersebut, dan mereka memungkinkan kalian untuk bisa berhubung secara langsung dengan dompet kripto kalian dan pakai semua layanan tersebut selama kalian punya cryptocurrency di dalam dompetnya. Ini telah membuka sebuah dunia keuangan kepada orang-orang biasa, sesuatu yang biasanya hanya mungkin bagi para bankir kaya, pedagang besar, dan profesional keuangan. Yang DeFi juga lakukan adalah memberikan sebagian keuntungan dari para industri tersebut ke orang-orang biasa, karena orang yang memiliki token-token dari aplikasi tadi sering berbagi keuntungannya. Ini adalah suatu pengalaman yang sepenuhnya baru bagi manusia, dan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah dunia. Perbankan dan perdagangan mata uang itu telah selalu jadi salah satu sektor dan industri yang paling menguntungkan. Dan selama ini bukanlah sesuatu yang tersedia kepada pribadi orang-orang biasa. Karena secara tradisional, kita tuh butuh sejumlah besar modal di awal.
dan atau regulasi yang ketat oleh para pemerintah yang melarang investor kecil berpartisipasi. Yang DeFi telah lakukan telah membuka dunia baru ini ke orang-orang biasa kayak kita. Beneran luar biasa sih ini, dan ini adalah sesuatu yang kita beruntung bisa alami terjadi di masa hidup kita sekarang. Sebagaimana lebih dan lebih banyak orang menyadari ini, DeFi akan jadi lebih dan lebih mainstream, yang akan membuat para pengadopsi awal kayak kita, semua ini jadi lebih luar biasa sukses.